Halo, kami dari kelas 12 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Eka Sunti Lestari, absen 9. Perkenalkan, nama saya Nima De Aryani Jessica Putri, absen 25. Kami akan membacakan sebuah cerita pendek yang berjudul Hafalan Alex, karya Nanda Akbar Gumilang. dan Biarlah Dunia yang Menjadi Saksi, karya Nima De Aryani Jessica Putri. Hafalan Alex, karya Nanda Akbar Gumilang. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hah? Suara lantang Alex ditertawakan dan diteriaki oleh semua murid di kelas. Hahaha. Lantaran ia salah ketika menyebut sila kedua yang tercantum dalam Pancasila. Bu Yati, selaku guru kelas 4 SD pun menggelengkan kepala tetapi sambil tersenyum. Materi mengenai Pancasila telah dijelaskan sejak 2 minggu yang lalu. Akan tetapi, Alex masih belum juga hafal. Padahal semua teman yang lain semuanya sudah berhasil menghafalkan Pancasila loh. Tidak apa-apa, Alex. Kamu hafalkan lagi ya, nak. Sekarang kamu boleh duduk di bangkumu. Bu Yati berbicara dengan lembut. Tidak apa-apa. Alex juga tidak hafal, Bu. Alex tidak bergeming ya. Berdiam. Ia tetap berada di depan kelas. Tepatnya di samping meja Bu Yati. Akan tetapi, Bu, berarti aku bukan warga negara yang baik dong. Aku kan gak hafal Pancasila. Bu Yati pun tersenyum kembali. Lalu ia berbicara serta memberikan penjelasan. Orang yang hafal Pancasila belum tentu dapat mengamalkan dengan baik dan benar, nak. Warga negara yang baik tak sekedar mampu menghafal, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik dan benar. Contohnya saja bisa aja Mamar sudah berhasil menghafalkan Pancasila, tetapi dia masih malas beribadah dan senang berbohong. Nah, hal seperti itu yang tidak mencerminkan nilai Pancasila dari sila yang pertama, nak. Alex pun mengangguk. Iya ya, Bu, benar juga. Sebagai tanda paham. Lalu teman-teman sekelasnya pun turut mengangguk. Oh, begitu ya, Bu. Lantas semua murid pun kembali ke tempat duduk untuk mengikuti pelajaran hingga waktu belajar selesai. Saat jam sekolah telah usai, Alex mengajak Mamat untuk segera keluar dari kelas. Ayo, Mat, kita keluar kelas yuk. Aku bosan nih di kelas. Terus Mamatnya tanya apa? Kenapa keluar kelas? Mereka tidak buru-buru pulang loh, tetapi pergi ke musola sekolah untuk menunaikan ibadah, sholat zuhur. Nah, Mat, masa kamu nggak tahu? Ayo ikut aku sholat zuhur berjamaah, ayo di masjid. Bu Yati yang melihat mereka dari kejauhan pun tersenyum dengan penuh rasa bangga. Masya Allah, ternyata begitu anakku seperti ini. Masya Allah, senangnya hati bu guru. Pelajaran yang dapat diambil dari kisah Alex ini adalah bersikaplah optimis dalam mengemukakan pendapat. Karena disitulah orang-orang dapat tahu di mana letak salah dan benar kita. Beli jeruk jenisnya kasturi. Sudah terlanjur beli, malah dikasih. Saya Eka Susanti Lestari, mohon undur diri dan terima kasih.
dunia yang menjadi saksi. Karya Nimade Aryani Jessica Putri. Menurutku, hidup adalah sebuah misteri, di mana kita akan menjalani yang namanya lika-liku dalam kehidupan. Banyak orang yang mulai mengeluh akan kehidupan. Tidak sampai di situ saja. Di saat mental merasa hancur, maka ia akan melampiaskan emosinya ke arah untuk menyakiti diri sendiri atau berniatan untuk membunuh diri. Oleh sebab itu, banyak sekali mental orang merasa hancur dikarenakan ia hidup di lingkungan yang tidak baik. Akan tetapi, orang seperti itu harus diajak bermain agar ia tidak merasa kesepian. Suatu ketika, ada seorang gadis yang duduk di bangku kelas 2 SMA. Namanya Laura. Ia terlahir di keluarga yang kurang harmonis, dan ia bersekolah yang dimana lingkungan pertemanannya sangatlah tidak baik. Namun, Laura tetap berusaha menerima keadaan yang sebagaimananya. Banyak bulian yang diterima oleh Laura kala itu, hingga mental Laura sangat hancur dan di pikirannya mulai memilih antara hidup atau mati saja. Mungkin mati salah satu membuat Laura untuk menyerah dalam hidup. 2 bulan kemudian, ada anak baru di kelas Laura, sebut saja Bagas namanya. Ia pindahan dari Kalimantan ke Jogja. Awalnya Bagas berkenalan dengan Laura karena menurutnya Laura adalah cewek pendiam dan tidak banyak tingkah seperti teman-temannya. Tidak usah menunggu lama. Akhirnya Bagas mulai berkenalan kepada Laura. "Hai, namanya siapa?" "Kenalin, namaku Bagas." "Kalau kamu siapa?" tanya Bagas yang sedang duduk di bangku kosong samping Laura. "Oh iya, hai, namaku Laura." "Kalau boleh tahu, kenapa kamu duduk sendirian? Apa aku boleh duduk di sini?" "Gimana ya jelasinnya?" "Boleh banget Bagas," jawab Laura yang bingung untuk menjelaskan keadaan pertemanan di kelasnya. "Ya sudah, gak apa-apa Lau. Mau gak jadi temanku?" "Maaf ya Gas, aku gak bisa jelasinnya." "Boleh saja." "Santai aja Lau." "Hore, akhirnya aku punya teman baru," girang Bagas. Akhirnya Laura mempunyai teman di kelasnya dan ia pun mulai tidak merasa kesepian lagi. Laura dan Bagas akhirnya mulai lama dekat dan tiba-tiba Bagas mulai menyukai Laura. Akan tetapi, ia sangat bingung bagaimana caranya agar hubungan pertemanan mereka tidak putus karena rasa suka. Bagas pun sudah mulai tahu mengapa Laura tidak bisa menjelaskan mengapa ia duduk sendirian pada saat itu. Ternyata Laura berada di lingkungan yang sangat tidak baik dan menyebabkan Laura berubah menjadi seorang gadis yang nakal. Maka dari itu, Bagas akan merubah Laura menjadi gadis baik. Akhirnya, Bagas menyatakan perasaannya ke Laura. Akan tetapi, Laura masih bingung untuk menjawabnya karena ia tidak ingin tali pertemanan mereka putus karena cinta. Akhirnya, mereka bersahabatan saja. Dengan berjalannya waktu, ada seorang pria menyukai Laura yang berasal dari kelas sebelah. Tetapi, Laura tidak ingin menyukai siapapun dan fokus ke pendidikannya saat ini. Sejak kedatangan Bagas, hidup Laura menjadi berwarna, dan ia pun mulai berubah menjadi seorang gadis yang baik. Jika tidak ada Bagas, entah siapa yang akan menyadarkan Laura. Maka, janganlah menilai orang dari luarnya saja. Belum tentu
orang tersebut memiliki sikap dan sifat yang sama seperti orang lain menilai akan dirinya. Lebih baik menilai diri sendiri daripada menilai orang lain yang belum tentu kenyataannya seperti itu. Jangan pernah membuli dan menjauhi orang pendiam serta anak yang memiliki keluarga yang kurang harmonis. Bertemanlah dengan siapapun, asalkan menuju ke hal yang positif. Jangan pernah menyakiti hati orang lain jika tidak ingin disakiti. Jaga perasaan, jaga pola pikir, dan jaga omongan. Terima kasih.